Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di episode perdana podcast Ahlan KBRI Riyadh. Pada episode perdana ini kita mendapatkan tamu spesial sekaligus kehormatan adalah Bapak Duta Besar Bapak Dr. Abdul Aziz Ahmad. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak. Pada episode perdana ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan Bapak Dubes Abdul Aziz. Untuk yang belum kenal, Pak Dubes Abdul Aziz ini salah satu ciri khasnya adalah selalu memakai tutup kepala dalam setiap aktivitasnya, baik itu peci atau ikat tutup kepala tradisional maupun topi. Nah, maka dari itu saya juga pakai ini, Pak. Ya. Saya pakai ikat Sunda yang sebetulnya koleksi Bapak yang sekarang sudah jadi milik punya saya, Pak. Bisa aja. Ya. Nah, Pak Dubes, gimana Pak? Akhirnya kita punya podcast juga Pak, KBRI Riyadh ini Pak. Alhamdulillah ya, saya bersyukur podcast ini dapat juga tayang kepada para pemirsa, dan saya berterima kasih kepada teman-teman, kepada Pak Megah Suryan, Pak AM Sidki, dan tim ya, termasuk Pak Mujib ya, yang telah bersusah payah menyelenggarakan podcast ini sehingga dapat dinikmati oleh semua pemirsa. Penting Pak ya punya podcast nih Pak KBRI. Ya, saya kira penting, ini langkah awal ya yang penting untuk menuju kita lebih dikenal lagi oleh masyarakat yang lebih luas dan dapat juga dibawa-bawa kemana-mana nanti hasilnya ya. Itu anytime diperlukan, itu boleh diulang lagi, diputar lagi. Ya, gitu, baik ya. Pak. Ya semoga juga podcast ini bermanfaat Pak, karena kita bisa menyiarkan kepada para pemirsa khususnya di Kerajaan Arab Saudi tentang kegiatan KBRI, aktivitasnya, tugasnya, dan mungkin juga nanti mengundang masyarakat ya Pak untuk sebagai narasumber. Betul sekali, bukan hanya masyarakat tapi juga nanti para tokoh ya. Misalnya kalau ada tamu yang kita anggap penting untuk dimanfaatkan ilmunya, kita undang ke sini juga. Bagus Ya. sekali Pak. Saya Bagus kira sekali, Pak. akan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ya. Baik Pak. Oke Pak, ini judul podcast perdana ini adalah berkenalan dengan Dubes Aziz. Iya, iya. Nah, jadi mungkin di antara para pemirsa ini belum ada yang kenal betul dengan Bapak. Bapak misalnya sebelumnya aktivitas di mana sebelum bertugas sebagai duta besar, latar belakang pendidikannya atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, sebelum saya ditugaskan di sini, saya sebetulnya seorang pengajar. Saya bertugas sebagai pengajar di salah satu universitas di Fakultas Pasca Sarjana. Kemudian sesudah itu baru ke sini. Tetapi sebelum mengajar juga, itu saya sebenarnya mantan ASN ya, mantan aparatur sipil negara ya, PNS ya. PNS. Ya, dulu saya pernah bekerja di Kementerian Agama di penelitian dan pengembangan, kemudian sampai ke titik yang paling tinggi itu namanya peneliti utama. Oh, sampai peneliti ya, utama sampai ya Pak? peneliti utama, ya betul. Tapi sesudah itu, sebelum saya resign, sebelum saya berhenti, saya sempat bekerja sebagai komisioner untuk Komisi Pemilihan Umum. Untuk KPU ya Pak? KPU ya? KPU RI. Tahun berapa Pak? Tahun KPU, 2007-2012 saya menangani pemilu 2009. Nah, itu saya kira menjadi bagian penting dari langkah pribadi saya untuk mengenali lebih dalam sudut-sudut kehidupan politik ya. walaupun sebetulnya ya hanya sebagian ya, hanya bagian tertentu dari aspek politik itu. Tetapi sesudah dari KPU saya sempat sebentar menjadi staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, staf ahli ini sebetulnya karir puncak seorang PNS itu ya pangkat dan jabatan. Nah, pangkat saya mentok di 4E. 4E. Ya, jabatan saya mentok di eselon 1, 1B ya. Itu. Jadi karir PNS Bapak sudah mentok nih Pak. Sudah mentok. 4E dan sudah eselon 1. Nah, kemudian itulah
saya pikir sudahlah ada waktunya kita berhenti ya kan. Kemudian saya ingin mengabdikan pemikiran, sedikit pemikiran lah begitu ya untuk masyarakat yang lebih luas. Saya mengajar. Gitu. Oke. Lengkap juga nih Pak. Wah. Bapak birokrat, peneliti, Ya, kemudian juga pengajar ya Pak ya. mengajar ya, betul betul. Mengajar di universitas ya Pak ya. Iya, di universitas betul. Jadi tapi saya hanya mengajar di pasca sarjana saja karena saya anggap mengajar itu ya hiburan aja begitu ya, hiburan, memberikan sebagian yang kita miliki kepada para mahasiswa, tapi sekaligus juga harus enjoy ya, karena di saat-saat tua terus kemudian pusing ini terlalu banyak pekerjaan juga berbahaya ya. Gitu. Kok tua sih Pak? Emang Bapak kelahiran tahun berapa Pak? Waduh, saya sudah tua ya. Saya sebetulnya kelahiran tahun 54 ya. 54 berarti baru 68 tahun Ya, ya Pak? baru 68. Baru 68 tahun. Baru 68. Iya, iya, iya. Ya, saya sebetulnya ke Saudi itu sudah tahun 74 saya sudah ke Saudi. Oh, Jadi pada waktu oke. saya masih mahasiswa itu saya masih sempat ke Saudi. Tahun Gitu. 74 itu berarti Bapak usia sekitar 21 21. ya. Oh, jadi meskipun Bapak baru datang 1 tahun ya Pak bertugas sebagai duta besar. Nah, kurang dari satu Kurang dari tahun. 1 tahun. Ya. Waktu itu datang di bulan Desember, Desember ya. 2021. Ya. Tapi Bapak sudah tidak asing, bahkan pernah bekerja di Arab Saudi. Iya, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan sebagai musiman ya, tenaga musiman untuk pelayanan haji. Sebagai pramugara Pak. Ya, sebagai pramugara. Itu 74, 75, 79, tiga musim. 3 musim, dan itu memberikan saya juga pengalaman yang agak berbeda ya. Saat itu saya masih mahasiswa ya, jadi masih sempat misalnya memperoleh honor dalam bentuk dolar ya, Mantap, sesuatu. Pak. Mahasiswa sudah terima dolar ya Pak ya. Iya, sesuatu yang ya agak berbeda juga gitu ya. Itu jadi dan sudah naik haji ya pada waktu itu, diberi 21 tahun sudah naik haji. diberi kesempatan untuk naik haji. Tahun 74 pula ya Tahun Pak ya. 74 ya. Insyaallah. Kemudian Pak, ini Bapak dilantik oleh Presiden Jokowi 25 Oktober ya Pak. Iya, 25 Oktober tahun 2021. Ya. Boleh diceritakan Pak tentang apa saja misi prioritas yang dipesankan oleh Presiden Jokowi untuk diemban oleh Bapak sebagai duta besar di Kerajaan Arab Saudi. Ya, saya memiliki 5 tugas pokok ya. 5. Gitu. Kalau dari 5 itu nanti ada uraiannya masing-masing, agak banyak begitu. Yang pertama itu adalah pelayanan dan perlindungan warga, terutama pekerja migran Indonesia, ya WNI, warga negara Indonesia, dan badan hukum milik orang Indonesia atau milik Indonesia. Nah, perlindungan dan pelayanan kepada mereka itu menjadi prioritas pertama yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya. Ini pelindungan WNI dan BHI Pak. Iya, WNI dan BHI. WNI dan BHI. Ya, WNI dan BHI. Nah, di sini banyak sekali aspeknya ya, nanti mungkin tidak cukup waktunya. Betul. Ya. Itu. Yang kedua, yang paling penting juga itu adalah tentang pelayanan haji ya Pak. Ya, tentang haji dan umroh. Ya, tentang haji dan umroh. Jadi Bapak Presiden menekankan bahwa setiap pelaksanaan haji dan umroh itu harus sukses. Nah, alhamdulillah pada tahun 2022 ini ya perjalanan haji kita, pelaksanaan perjalanan haji kita alhamdulillah sudah baik, dan mudah-mudahan nanti ke depan itu bisa lebih baik lagi. Baik Pak, selamat Pak. Saya harus mengucapkan selamat atas kesuksesan Bapak. Yang pertama tadi tentang pelindungan ya Pak ya. Yang kedua penyelenggaraan haji dan umroh. Kemudian yang berikutnya apa Pak? Yang ketiga itu adalah peningkatan perdagangan dan investasi. Perdagangan kita dengan Saudi itu sangat kecil ya dibanding dengan potensi yang ada ya. Gitu, masih sangat kecil, dan itu perlu didorong untuk lebih percepat lagi, dan terutama dalam investasi,
kedua negara ya, bukan hanya investasi Saudi ke Indonesia tapi juga investasi Indonesia. Indonesia ke Saudi. Jadi ada istilahnya tuh inbound dan outbound Iya, Pak, investment. betul. Nah, itu yang keempat itu adalah pengembangan kebudayaan ya, pendidikan dan kebudayaan, khususnya pendidikan tinggi. Selama ini Saudi dikenal sebagai tempat belajar agama ya. Tapi sekarang sudah terbuka ya, agama dan bahasa Arab ya. Tapi sekarang sudah terbuka ya, pendidikan tinggi untuk non agama dan non bahasa Arab. Jadi untuk kedokteran ya, untuk teknik sipil dan lain-lain. Dan saya kira beberapa dari Universitas Saudi itu sudah mencapai kualitas yang cukup baik ya. Ada yang masuk ke 100 besar, ada yang masuk ke 200 besar. Nah, saya kira kita perlulah menjalin ya lebih intensif lagi hubungan antara universitas kita dengan di Saudi. Ya. Baik. Yang selanjutnya, yang ke berapa itu ya? Yang kelima itu ini sebetulnya Bapak Presiden tidak secara khusus menyebutkan G20, tapi ada bagian dari misi itu yang sekarang menjadi bagian dari misi G20 Indonesia. Yaitu tenaga energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan. Dan terbarukan. Jadi bagaimana proses transformasi dari energi lama ke energi baru dan terbarukan itu bisa dikerjasamakan dengan Saudi. Tapi selain itu juga ada hal lain yang diilhami oleh situasi pandemi kemarin, yaitu digitalisasi masyarakat. Gitu. Jadi bagaimana masyarakat betul-betul melek dengan proses-proses digitalisasi, tetapi dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan mereka, bukan untuk hal-hal yang lain ya. Baik. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah kesehatan untuk semua, untuk masyarakat. Jadi itu saya kira menjadi bagian dari program kerja ya KBRI Riyadh. Ya, dalam sekurang-kurangnya selama saya menjalankan tugas ini. Oke. Berapa lama Pak tugas kira-kira sebagai duta besar? Saya tidak tahu juga ya berapa lama, tapi umumnya itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Saya juga tidak tahu 3 tahun itu apakah sejak keberangkatan atau sejak saya menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Yang Mulia Raja ya. Itu, tapi kami serahkan kepada yang punya kewenangan ya, khususnya kepada Bapak Presiden, tetapi pada umumnya itu 3 tahun. Pada umumnya 3 tahun. Ya. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung tentang surat kepercayaan, Pak. Bapak jadi sudah menyerahkan surat kepercayaan atau kredensial kepada Raja Salman ya Pak? Ya, betul. Itu tanggal 20 September. 20 September, betul. 20 September. Selamat Pak sudah ya, bertemu dengan Raja. Terima kasih. Dan ketika bertemu dengan Raja, apakah Bapak sempat mendiskusikan sesuatu Pak? Tidak, jadi karena beliau juga, dan ini masih dalam masa COVID ya, masa pandemi, beliau diberi jarak sekitar 2 meter ya, 2 meter. Iya, 2 meter. Jarak antara beliau dengan putra mahkota juga 2 meter. Jadi agak jauh jaraknya gitu. Dengan mereka yang lainnya juga ya hampir sama ya. Gitu. Jadi saya menyampaikan kepada beliau kata-kata yang menyatakan bahwa kami menyerahkan surat kepercayaan untuk peningkatan hubungan kedua negara. Lalu kemudian surat itu kami berikan kepada petugas yang sudah siap di situ menerima. Saya mendengar sesuatu yang disampaikan oleh Raja, tapi tidak begitu jelas karena agak jauh ya. Dan tapi sekilas begitu saya menangkapnya akan kita lanjutkan gitu. Oke, baik, maksudnya mungkin juga hubungan-hubungan yang sudah baik yang sempat saya sampaikan itu beliau tangkap, kemudian beliau memberikan ini akan kita lanjutkan. Oke, baik. Dan itu adalah penyerahan kredensial dari duta besar kepada Raja secara fisik ya Pak, yang pertama. Iya, secara fisik pasca pandemi di Saudi. Pasca pandemi, betul. Karena sebelum-sebelumnya selalu online. Iya, online, betul. Salah satu kolega saya, Dubes Turki misalnya,
itu menyampaikan bahwa beliau itu online ya. Oh, gitu. oke. Penyerahan kredensialnya Ya, cara di online. depan screen begitu. Depan Screen. Nah, kalau saya kebetulan langsung ya Langsung ada menghadapi orangnya. raja. Ya, menghadapi raja. Oh, Didampingi oleh putra mahkota dan tiga atau empat menteri ya gitu yang ada di situ. Tapi agak berjauhan juga begitu. Oke, baik Pak. Pak Dubes, sebagai duta besar di sini, kurang lebih nanti Bapak tadi sampaikan 3 tahun. Apa saja Pak strategi-strategi yang akan Bapak gunakan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi? Ya, saya menekankan bahwa semua jenis diplomasi kita di sini apapun begitu kita harapkan kita lakukan secara bermartabat. Apa artinya bermartabat itu? Artinya kita berupaya membangun citra masyarakat Indonesia yang baik ya, yang secara historis itu memiliki latar belakang peradaban yang sangat tinggi ya. Oke. Nah, itu yang ingin kami tekankan juga kepada masyarakat Indonesia di sini. Mari kita bangun ya citra masyarakat Indonesia yang bermartabat itu sehingga proses-proses kita berkomunikasi ya dengan masyarakat Saudi maupun dengan pemerintah Saudi itu kita lakukan secara relatively setara ya begitu. Nah, dengan cara begitu kita bisa berbicara, berdiskusi ya, dan kita bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran maupun pandangan-pandangan kita secara bebas ya, tapi tetap ya dengan kesopan santun keindonesiaan. Oke, berarti ada diplomasi bermartabat ya Pak? Ya, diplomasi bermartabat ya betul. Itu menjadi strategi Bapak nanti sebagai duta besar di Arab Saudi. Betul. Oleh karena itu langkah pertama saya ke sini itu juga di awal-awal ya saya datang itu juga misalnya melihat bagaimana kondisi pendidikan ya masyarakat Indonesia di sini. Nah, ternyata saya menemukan bahwa kita memang masih memerlukan peningkatan ya kualitas pendidikan anak-anak kita ya bagi warga negara Indonesia yang ada di Saudi. Jumlahnya banyak sekali ya gitu, lebih dari 3.000 ya. 3.000 anak, 3.000 anak ya gitu di Jeddah, di Mekah, di Riyadh ya. Selain juga mahasiswa kita. Nah, di kalangan mahasiswa pun gitu kita berupaya untuk memperkenalkan lebih mendalami lagi wawasan kebangsaan ya, kecintaan kepada tanah air dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk menempatkan ya Indonesia memang negara yang tidak main-main ya, negara yang hebat, negara yang memiliki peradaban tinggi di masa lalu dan sekarang juga insya Allah di tangan kita bisa tingkatkan lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Duta Ya. Besar. Dan ini mungkin yang terakhir Pak. Ya. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan ke pemirsa podcast Ahlan KBRI Riyadh, Ya. khususnya para warga negara Indonesia yang di Kerajaan Arab Saudi. Silakan Pak. Baik, kami berharap ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang menonton podcast ini, silahkan terus ya buka channel kami, channel Ahlan KBRI Riyadh. Ahlan KBRI Riyadh. Di subscribe ya Pak ya. Di subscribe dan silakan like begitu sebanyak mungkin sehingga kita bisa meningkatkan kualitas dan menjaga terus agar podcast ini tetap hidup. Mantap. Ya, tetap hidup. Terima kasih banyak Pak Dubes. Terima Sama-sama, kasih. Ya sama-sama. Pak, semoga Ya. Bapak sehat selalu. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.